teman-teman, gimana tadi isomanya? Setelah istirahat, sholat, makan, pasti teman-teman makin semangat buat mendengarkan materi yang akan aku sampaikan pada kali ini. Materi apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Oke, bener banget. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai ITB. Kan kalian udah masuk ITB ya, masa nggak tahu mengenai apa yang ada di dalam ITB itu sendiri. Jadi sekarang aku mau membantu menjelaskan mengenai hal tersebut. Dimulai dari hal-hal yang penting. Dan mungkin teman-teman mikirnya ini bosen ngapain belajar ini, tapi jujur ini sangat menarik untuk aku jelaskan, yaitu sejarah ITB. Yang pertama dimulai dari campur tangan negara lain. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Dari negara Belanda pada tahun 1920 dan namanya itu De Technische Hogeschool T Bandung atau biasa disebut dengan TH atau THB. Jadi pada saat ini masih hanya ada satu fakultas dan satu jurusan. Jadi tujuannya ini untuk menjawab kebutuhan tenaga teknik pasca Perang Dunia Pertama. Wow, keren banget ya. Lalu lanjut ke tahun 1924 sampai 26. Nah, pada saat ini baru 24 itu baru 12 insinyur pertama lulus dari TH, dan pada tahun 26 terdapat satu lulusan insinyur pribumi pertama, yaitu presiden kita. Mungkin ada yang tahu? Benar banget, yaitu Insinyur Soekarno. Keren. Lalu dilanjut pada tahun 42 sampai 45, yaitu perubahan nama dari THB menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Lalu untuk tahun 45 sampai 50 itu terdapat perubahan nama lagi dari Bandung Kogyo Daigaku itu menjadi STT atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Dan pada saat itu juga kemudian sempat pindah ke Yogyakarta untuk menjadi bagian dari UGM. Kayak wow, keren, kayak tiba-tiba. Lalu pada tahun 50 sampai 59 udah nih dari bagian UGM lanjut lagi ke bagian dari Univ top lagi, yaitu UI. Dan terdapat dua fakultas, yaitu Teknik dan Ilmu Pasti dan Alam. Lalu dilanjut lagi pada tahun 1959. Itu akhirnya pada tahun 2002 Maret 1959 pemerintah Indonesia meresmikan ITB sebagai perguruan tinggi yang mandiri. Begitu, kayak keren ya, pernah jadi bagian UGM, UI, dan akhirnya diresmikan sebagai perguruan tinggi yang mandiri. Yay. Terus ITB punya tentunya mengenai ranking lah ya, ranking yang ada di dunia. Jadi peringkat internasional pada tahun 2024 sampai 2025 berdasarkan 3 data. Yang pertama QS World University Rankings, itu ITB berada pada peringkat 256. Wow, keren banget. Sedangkan untuk berdasarkan The Asia Rankings itu berada pada ranking 401 sampai 500, teman-teman. Keren. Lalu untuk The World Rankings yang satu dunia, The World, itu ada pada ranking 1201 sampai 1500. Keren gak sih? Kayak wow. Dan kalian itu merupakan salah satu bagian dari ITB, salah satu bagian dari ranking tersebut. Keren sih, keren banget. Jadi di ITB ini juga ada 120.000 lebih alumni yang tersebar di berbagai bidang yang strategis tentunya. Dan ITB dikenal dengan alumni-alumni yang udah kerja di nama-nama besar gitu ya, sudah sukses sekarang. Dan insya Allah kita selanjutnya, amin. Jadi ITB juga terdapat 12 fakultas atau sekolah dan 178 program studi
dengan 25 pusat riset aktif. Keren banget. ITB juga tidak hanya ada di Ganesha ya teman-teman, tidak hanya terpusat di Bandung. Jadi ITB terdapat 4 kampus. Yang pertama di Ganesha, yang kedua di Jatinangor, tempat TPB teman-teman sekarang. Lalu Cirebon, yang terakhir ada Jakarta untuk mahasiswa S2 ITB saja. Lalu ITB juga sudah terakreditasi unggul dari BNPT. Gila sih, mencakup semua ini mah ITB ya. Gak salah banget kalian masuk ITB. Lalu nilai-nilai luhur ITB, ada tugas perguruan tinggi menurut Muhammad Hatta. Yang pertama, keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kecakapan dan kemandirian dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan untuk memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Jadi ITB juga terdapat 3 pilar utama atau disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama tentunya pendidikan. ITB sangat memajukan nilai pendidikan. Jadi sebagai mahasiswa kita harus mengembangkan diri secara utuh melalui pembelajaran yang mendalam, kritis, dan ilmiah. Lalu pilar yang kedua yaitu penelitian, mewujudkan peran aktif sivitas akademika dalam penciptaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pilar yang ketiga atau yang terakhir tentunya setelah kita memiliki pengetahuan, penelitian, tentunya kurang afdol gitu kalau kita tidak menyebarkan atau mengabdikan kepada masyarakat sekitar. Jadi mengarahkan ilmu dan keahlian untuk memberi manfaat nyata serta menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Begitu teman-teman. ITB juga memiliki visi, misi, dan moto nanti kita bahas ke visi misi dulu. Yang visi merupakan menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta membantu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Untuk misinya, nah bagaimana ini kita mewujudkan visi tersebut. Jadi misi ITB itu menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan. Untuk moto ITB mungkin teman-teman udah ini gak sih, udah sangat familiar, mungkin udah ada yang tahu. Yes, bener banget. Jadi moto ITB adalah In Harmonia Progressio. Untuk arti sendiri udah tahu lah ya, In Harmonia, harmoni, Progressio, progress. Jadi maksudnya ITB itu memiliki moto untuk berprogres atau berkembang dalam harmoni atau kayak dalam kebersamaan gitu. Untuk makna dari moto tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke jamal dan logo yang teman-teman pakai nih sekarang. Jadi jamal atau jaket alma mater itu terdapat beberapa elemen. Yang pertama, berfungsi sebagai identitas resmi. Jadi kalau resmi, iya. Jadi teman-teman kan udah punya, jadi teman-teman sudah resmi jadi bagian dari ITB. Oke, selanjutnya yaitu warnanya, yaitu bukan hijau, bukan biru sih, tapi lebih tepatnya ke cobalt blue yang elegan. Jadi dapat dilihat bahwa warna jamal tuh benar-benar eksklusif, kayak wow, fancy gitu. Dan terdapat juga 4 kancing berwarna emas di depannya, 1, 2, 3, 4, dan juga logo Ganesha di sisi kiri dada. Lalu sudah ke jamal, sekarang ke logo ITB. Jadi terdapat beberapa elemennya juga. Yang pertama gading patah, itu ada maknanya teman-teman, yaitu pengorbanan demi kemajuan ilmu. Lalu ada cawan sebagai sumber ilmu yang tidak pernah habis, dipegang gini.
lalu ada tasbih dan manik-manik itu sebagai lambang kebijaksanaan, lalu ada kapak sebagai keberanian dan kebijakan, lalu ada selendang melambangkan kesucian, dan buku terbuka sebagai simbol himpunan ilmu pengetahuan. Jadi logonya benar-benar filosofis banget, tidak yang asal-asal gitu ya teman-teman. Oke, lanjut mengenai multi kampus ITB. Tadi sempat aku singgung tuh, multi kampus ada berapa coba? Ada yang inget gak? 3, yakin? 4, benar. Oke, 4. Pertama ada kampus Ganesha yang berada di Jalan Ganesha nomor 10, Bandung. Jadi kampus ini merupakan kampus tertua dari keempat multi kampus tersebut dan menjadi kampus utama dari ITB. Lalu terdapat juga multi kampus di Jakarta yang digunakan untuk fokus utamanya pada program pasca sarjana manajemen dan studi multidisiplin lainnya. Lalu untuk kampus ITB Jatinangor yang sedang kita tempati sekarang itu digunakan mostly untuk maba-maba. Jadi seluruh maba sebelum ke multi kampus lain itu harus kuliah dulu 1 tahun di kampus multi kampus ITB Jatinangor. Begitu teman-teman, dan selain maba TPB terdapat juga maba-maba S1 lainnya dengan jurusan-jurusan tertentu seperti teknik pangan, teknik pasca panen, RIL, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada multi kampus ITB Cirebon, dan untuk ini juga ada beberapa jurusan pilihan, yaitu seperti teknik industri, PWK, Kria, oceanografi, dan lain-lain. Begitu teman-teman. Oke, terdapat juga fun fact about ITB. Jadi di ITB bukan hanya akademik, bukan hanya gitu ya teman-teman, tapi juga ada fun fact-nya. Yang pertama, mitos jika maba kebun bin atau kebun binatang Bandung saat masa TPB berakibat mereka tidak lulus TPB. Tapi mitos sih, tapi kalau aku masih maba sepertinya nggak mau nyoba dulu, karena kayak tahan dulu lah setahun ya. Jadi mitosnya begitu ya teman-teman, hati-hati kalau mau ke kebun binatang Bandung. Oke, yang kedua yaitu mitos jika maba secara sengaja menginjak nama jurusan di kolom Intel, kolom Indonesia tenggelam. Itu kalau misalnya kalian fakultas FTI, RI, mau masuk ke jurusan teknik industri, kan itu ada tuh di kolom Intel namanya teknik industri. Jika kalian gak sengaja nginjekin kaki kalian di situ, itu mitosnya bakal gak bisa masuk ke jurusan tersebut. Dan aku juga menerapkan mitos tersebut, karena kayak dulu aku takut banget mau nginjekkan kaki di nama jurusan yang aku mau gitu. Lalu yang ketiga ada jika di kampus lain bangga dengan jas alma mater, mahasiswa ITB kerap lebih menunjukkan identitasnya melalui jaket himpunan jurusan. Yes, betul banget. Mungkin yang kampus lain kemana-mana pakai jaket, atau kayak UI bawa jakunnya, jaket kuningnya. Kalau kita Jamal udah biasa gitu loh, karena biasanya mereka lebih kerap menunjukkan identitasnya dengan jurusannya. Contohnya nih, misalnya teman-teman punya jurusan, balik lagi lah, teknik industri, itu kan masuk ke himpunan MTI. Nah, jadi kayak kemana-mana pakai jahim MTI, menunjukkan identitasnya. Atau mungkin belum masuk ke himpunan, itu biasa juga pakai jakang. Atau bahkan kalau belum ada jakang dan udah masuk ke UKM, biasanya juga pakai jaket UKM. Jadi di ITB itu benar-benar rada boncos sih, gara-gara perlu beli jaket-jaket itu. Tapi seru sih, kayak beda gitu dari kampus lain.
Lalu fun fact selanjutnya, Tugu Soekarno yang terletak di tengah kampus Ganesha dan berfungsi sebagai jam matahari. Jadi tugu ini menghadap Gunung Manglayang dan membelakangi Gunung Tangkuban Parahu dan dibangun untuk memperingati peresmian ITB oleh Insinyur Soekarno. Wow. Oke. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, kita akan membahas mengenai mengapa mentor perlu mengenal ITB lebih dalam. Jadi menjadi mentor OSKM bukan hanya soal mendampingi maba, tapi juga menjadi wadah pertama dalam memperkenalkan ITB. Tentunya kan maba masih bingung nih, kayak benchmark mengenai ITB di mana. Takutnya kalau lihat di internet itu ada misinformation atau hoax atau gimana. Jadi kan dibutuhkan seorang mentor nih buat membimbing maba-maba tersebut. Jadi pemahaman mendalam mengenai sejarah, nilai, dan identitas penting untuk pertama, menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran sejarah. Yang kedua, menyampaikan materi secara akurat, relevan, dan bermakna. Yang ketiga, menjawab rasa ingin tahu maba dengan cara yang menarik dan kontekstual. Lalu mentor yang memahami materi dengan baik mampu yang pertama, membimbing mentee dengan empati dan pengertian. Yang kedua, menghindari informasi keliru atau dangkal, itu tadi kayak biar gak salah informasi gitu. Kita sebagai mahasiswa ITB saling bantu. Jadi kita saling bantu maba untuk memahami posisi dan perannya di kampus, karena kita sudah menjadi satu kesatuan dalam ITB ini. Dan yang terakhir itu menjadikan orientasi sebagai langkah awal keterlibatan aktif di kehidupan kampus. Wah, materinya segitu aja. Lebih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Boleh banget teman-teman yang mau nanya, pasti penasaran tentang fun fact-nya. Sebenarnya fun fact-nya ada banyak tahu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih tahu yang selain yang aku sebutin lagi. Oke. Lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Oke, segitu aja untuk materi kali ini dan sesi tanya jawabnya. See you next time teman-teman. Semangat kuliahnya, semangat TPB-nya.